Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Khotibul Umam, PNS dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Kabupaten Tasikmalaya. Bertugas di SMA Negeri 1 Cigalontang, Tasikmalaya sebagai guru sejarah. Pada kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 mengenai ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah di sini terbagi menjadi 4 konsep. Pertama ada sejarah sebagai peristiwa, yang kedua sejarah sebagai kisah, yang ketiga sejarah sebagai ilmu, yang keempat sejarah sebagai seni. Pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian pada masa lampau yang tidak dapat terulang kembali untuk kedua kalinya di masa-masa mendatang. Dengan kata lain, sejarah sebagai peristiwa menerangkan peristiwa asli dari sebuah kejadian sejarah yang benar-benar ada atau terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat unik, artinya peristiwa tersebut hanya terjadi sekali dan tidak dapat terulang untuk kedua kalinya di masa mendatang. Contohnya, peristiwa pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965 itu hanya terjadi satu kali saja di tanggal 30 September 1965 dan tidak mungkin terjadi lagi. Yang kedua, peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945 itu juga hanya terjadi satu kali dan tidak akan terjadi lagi di masa-masa mendatang. Walaupun ada peristiwa yang mirip-mirip, tapi pasti bisa dibedakan. Misalkan peristiwa demonstrasi mahasiswa untuk menggulingkan kekuasaan presiden itu terjadi beberapa kali. Ada di zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Habibie, dan sebagainya. Tetapi bisa saja dibedakan. Pertama dari segi pelakunya, yang kedua dari segi tempat, dan yang ketiga tentunya dari segi waktu. Jadi tetap peristiwa itu bersifat unik. Yang kedua, ciri dari sejarah sebagai peristiwa adalah bersifat abadi. Artinya peristiwa tersebut tidak pernah berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, itu selalu kita peringati setiap tahunnya. Dan terus berlangsung sampai akhir hayat mungkin ya. Yang selanjutnya peristiwa peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Walaupun peristiwa aslinya sudah terjadi 70 tahun yang lalu di tanggal 17 Agustus 1945, tetapi setiap tahun kita selalu memperingati peristiwa proklamasi tersebut. Peringatan terhadap proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, peristiwa tersebut bersifat penting. Artinya, peristiwa tersebut berpengaruh besar bagi kehidupan orang banyak. Contoh, peristiwa Sumpah Pemuda yang berdampak positif bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Yang kedua, ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali atau diceritakan kembali sebagai hasil konstruksi sejarah dari para ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Intinya, ada seseorang yang mencoba menceritakan atau mengkisahkan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, baik itu melalui cerita-cerita, melalui dongeng, atau melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buku-buku sejarah. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai kisah antara lain, yang pertama ceritanya bersifat subjektif. Artinya, isi dari ceritanya tergantung dari sudut pandang si pencerita atau pengisah sejarah. Antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya akan memberikan penafsiran yang berbeda terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, sarana untuk mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, kisahnya nyata dan benar-benar terjadi di masa lampau. Dan yang keempat, sejarah sebagai kisah itu merupakan hasil atau karya ciptaan seorang tokoh atau ahli sejarah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lampau, yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur,
dan metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai ilmu, sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat empiris. Kata empiris itu sendiri diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman. Artinya di sini, sejarah diperoleh melalui pengalaman, penemuan, dan pengamatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada dari kehidupan umat manusia di masa lampau. Yang kedua, memiliki objek. Objek sejarah adalah perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu, dan lebih khusus lagi waktu yang telah lampau. Yang ketiga, memiliki teori. Dalam ilmu pengetahuan, teori berfungsi sebagai asas dan hukum umum yang menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan, sehingga dalam menjelaskan fenomena memiliki landasan-landasan yang berupa kaidah yang sifatnya ilmiah. Yang keempat, memiliki metode. Suatu metode diperlukan dalam penulisan sejarah untuk mendapatkan tulisan yang sistematis dan objektif. Jadi berurutan, tidak acak-acakan seperti itu ya. Secara umum ada 4 tahapan dalam metode pembelajaran sejarah. Pertama, heuristik atau pengumpulan sumber. Yang kedua, kritik sumber atau kodifikasi. Yang ketiga, interpretasi atau penafsiran terhadap sumber sejarah. Dan yang keempat, historiografi atau penulisan sejarah itu sendiri. Yang kelima ada generalisasi. Dalam hal ini, sejarah menarik kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan di dalam sejarah bersifat ideografis. Artinya, kesimpulan tersebut memperlihatkan atau melukiskan ide-ide atau hal-hal khusus yang berkembang. Yang keempat, ruang lingkup sejarah itu ada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni adalah penulisan sejarah dengan melibatkan unsur imajinasi, intuisi, emosi, dan gaya bertutur yang khas, agar penulisan sejarah bisa dikemas lebih menarik dan lebih diminati oleh para pembacanya. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai seni adalah yang pertama memiliki intuisi. Sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Yang kedua, menggunakan imajinasi. Dengan imajinasi, seorang sejarawan diharapkan dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi setelahnya. Sejarawan dituntut untuk dapat membayangkan situasi dan kondisi pada masa lampau yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah. Yang ketiga, menggunakan emosi. Penulisan sejarah dengan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai, asalkan penulisannya berdasarkan pada fakta yang ada. Seorang sejarawan dituntut untuk dapat mengolah unsur emosionalnya, untuk menumbuhkan rasa empati, dan menyatakan perasaan pada objeknya. Sejarawan diharapkan dapat menghadirkan objek pada masa lampau, seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Seorang sejarawan dituntut menggunakan gaya bahasa yang baik dalam penulisan sejarah. Gaya bahasa yang digunakan yaitu lugas dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, sehingga menimbulkan ketertarikan dari para pembaca untuk lebih membaca dan meminati sejarah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam pembahasan ruang lingkup sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.